Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Untuk slide boleh di next. Kami merupakan anggota kelompok 2. Di sini kami terdiri dari 3 peserta. Yang pertama ada Nikomang Anggi Trijayanti. Yang kedua saya sendiri, Putu Deresta Iriani. Nah, yang ketiga ada Tu Ayu Rani Puspitasari. Nah, kami di sini ditugaskan untuk mempresentasikan materi, yaitu mengenai teori-teori perkembangan. Tanpa banyak bicara, mari kita menuju ke materi yang akan kita sampaikan. Next. Baik, untuk pembawa materi yang pertama adalah rekan saya, yaitu Rani. Untuk Rani, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dea atas waktunya. Perkenalkan, saya Tu Ayu Rani Puspitasari dengan NIM 2112021035. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan materi perkembangan peserta didik UIN B, yaitu teori-teori perkembangan. Baik, untuk slide, silahkan di next. Oke. Menurut Green 2007, ada 14 teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan, yaitu yang pertama, teori environmentalisme. Teori ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Teori ini menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan, menyatakan setiap individu memiliki temperamen yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan, individu yang membentuk jiwa isi lunak, yaitu pada usia dini, anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidiknya. Lingkungan membentuk jiwa anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, reward, dan punishment. Dan yang kedua yaitu teori naturalisme. Teori ini dikemukakan oleh Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778 dalam bukunya yang berjudul Emile. Teori ini memandang anak berkembang dengan cara-cara sendiri, melihat, berpikir, dan merasakan alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan yang berbeda-beda. Belajar dari alam, anak mungkin berubah, mungkin tidak, tetapi anak tetap saja sebagai pribadi yang utuh dan kuat. Yang ketiga yaitu teori etologis. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin, Lawrence, Tinbergen, dan Bowlby. Menurut Charles Darwin 1809 sampai 1882 mengatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam tidak hanya terjadi pada fisik, seperti warna kulit, namun juga beragam tingkah laku. Selain itu, Konrad Lorenz 1903 sampai 1989 dan Nico Tinbergen tahun 1907 sampai 1988 menyatakan bahwa insting ikut berkembang karena menjadi adaptif dalam lingkungan tertentu, dan insting memerlukan lingkungan yang tepat untuk berkembang dengan baik dan benar. Dan menurut John Bowlby tahun 1990, perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungan yang diadaptasinya. Yang keempat yaitu teori komparatif dan organismik yang dikemukakan oleh Heinz Werner tahun 1890 sampai 1964. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan tidak sekedar mengacu pada peningkatan ukuran, tetapi perkembangan mencakup perubahan-perubahan di dalam struktur yang didefinisikan menurut prinsip ontogeni. Selain itu, Heinz juga menyatakan kapanpun perkembangan berlangsung, dia melaju dari kondisi yang relatif memiliki banyak perbedaan, menuju kondisi yang perbedaan dan integrasi hierarkisnya semakin tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rani telah memaparkan materi dengan begitu jelasnya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Derista Iriani, NIM 2112021034. Di sini saya akan melanjutkan materi tanpa banyak bicara. Mari kita melanjutkan ke nomor 5, yaitu teori perkembangan secara kognitif. Teori ini digagas oleh seorang bernama Jean Piaget pada tahun 1896 hingga 1980, yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Piaget mencatat bahwa seorang anak berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Selain itu, Piaget juga menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia menurut Piaget juga bersifat biologis. Melalui penelitiannya, Piaget menemukan bahwasannya anak-anak melewati tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah, dengan keteraturan yang sama, menurut Train tahun 2007, halaman 171.
Selanjutnya ada perkembangan moral, yaitu teori keenam. Teori perkembangan moral ini dikemukakan oleh seorang bernama Lawrence Kober yang dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Bronx, New York. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan dalam rangka penyelesaian studinya di Universitas Chicago tahun 1958 dengan judul The Developmental of Model Moral Thinking and Choice in the Years 10 to 16, Covered 1995, halaman 11 hingga 22. Penelitian tersebut dilakukan Covered dengan mengadakan tes kepada 75 orang anak-anak laki-laki yang berusia antara 10 hingga 16 tahun. Dalam tes tersebut terbentuk suatu pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema moral. Misalnya seorang suami yang harus mencuri dari toko obat untuk istrinya yang sedang sakit karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat. Lalu berdasarkan penalaran-penalaran yang diberikan oleh responden yang merespon dilema tersebut, Colbert percaya bahwa ada 3 tingkatan dalam perkembangan moral yang masing-masing ditandai dengan 2 tahap. Nah, dari sana dapat kita petik bahwasanya konsep kunci untuk memahami perkembangan moral menurut Colbert adalah internalisasi. Adapun internalisasi tersebut merupakan perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal menurut Mosman tahun 2005 halaman 74. Selanjutnya yang teori yang nomor 7 ada pengondisian klasik, yaitu salah satu teori yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1845 hingga 1936. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Melalui eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa pengondisian dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan yang berulang-ulang. Selanjutnya, nomor 8, terdapat pengondisian operan. Teori ini dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1905 hingga 1990. Untuk menentukan, untuk mengemukakan teori pengondisian operan ini sebagai sebuah teori, Skinner membuat suatu box yang dikenal dengan nama Skinner Box. Di dalam kotak itu, Skinner mencobakan atau mempraktekkan perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Selanjutnya yang nomor 9 ada teori pemodelan. Nah, teori ini dikemukakan oleh Albert Badura yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di sebuah kota kecil bernama Mundare, kalau tidak salah, yang terletak di Alberta, bagian utara Kanada. Sampai saat ini, menurut info, Badura masih bekerja di Universitas Stanford. Badura menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Jadi sekian adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anggi. Untuk Anggi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dea untuk waktunya yang telah dipersilakan. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan nama saya Nikoma Anggi Trijanti dengan NIM 21120210033. Di sini saya akan memaparkan materi teori sosial historis yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 yang berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam pengembangan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Selanjutnya ada teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik dikemukakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 yang menekankan pada kepentingannya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Menurut Freud, perkembangan seseorang digambarkan sebagai sejumlah tahapan psikososial yang digambarkan pada tahapan-tahapan, yaitu pada tahapan oral, tahapan anal, tahapan palik, yang dikatakan pada Sandrock pada tahun 1995 halaman 22. Setiap tahapan tersebut berkaitan dengan perkembangan yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Erikson meyakini bahwa setiap tahap perkembangan berfokus pada upaya penanggulangan konflik. Kesuksesan atau kegagalan menangani konflik dapat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. Lalu selanjutnya yang ada pembahasan teori perkembangan bahasa digagas oleh Chomsky. Chomsky menyatakan kemampuan berbahasa adalah kemampuan manusia yang tidak memiliki makhluk lain, kemampuan berbahasa yang telah dibawa oleh manusia sejak lahir.
ada teori humanistik yang digagas oleh Abraham Maslow pada tahun 1908 sampai 1010. Menurut Maslow, pertumbuhan dan perkembangan manusia ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Inti batin manusia mendorong untuk mencapai perealisasian kemanusiaannya seutuhnya. Pada sejumlah orang yang melakukan aktualisasi diri, mereka cenderung merdeka dari tekanan budaya dan tetap mempertahankan kapasitas untuk memandang dunia secara spontan, segar, dan lugu seperti anak. Dengan kata lain, Maslow menyatakan hanya manusia merdeka dari tekanan budaya yang dapat mencapai kesempurnaan perkembangannya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kami buka sesi diskusi pada jam pelajaran dimulai. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.